Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami di Kota Prof sowan ke Thailand untuk ngangsu kawruh ya Prof. Ngangsu kawruh pertama, kedua mohon arahannya untuk perjuangan kami. Jadi sebelum ini kita mulai berbincang dengan kawruhnya, dapat kenalkan lebih dulu bahwa Forum Tanah Air dalam independen Prof. Jadi tidak berafiliasi kepada kelompok politik mana ya? Dan bahwa kita hanya tidak sekedar berimbang, tapi bahwa independensi kita itu kita mempunyai sikap yang jelas dan tegas, yaitu bahwa kami berusaha untuk berkontribusi dalam memperjuangkan kondisi bangsa ini, semoga kedepannya menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Kami memiliki jaringan di 38 provinsi di 200 lebih kota kabupaten seluruh Indonesia, dan kami memiliki jaringan juga di luar negeri di 25 negara di 5 kota. Jadi luar biasa itu. Ya, kami berdiri di sejak 8 Februari 2020. Jadi insya Allah sudah mau masuk ke tahun keempat, dan memang kami kantor pusatnya di New York, dan ketua umumnya juga berada di domisili di sana. Beliau Mas Tata Santra waktu itu juga ada di acaranya Mas Teguh. Kita 15 Oktober UC beliau berasal dari Sulawesi Selatan, Makassar. Kemudian ketua hariannya adalah Mas Doni Handri Cahyono. Beliau adalah posisi di Jawa Timur, dan sekjennya adalah Mbak Ida Kustianti, yang pada saat kita ketemu Prof di gedung DPD waktu itu yang di Senayan. Ya, yang di ini waktu deklarasi bersama Dr. Zul, itu yang orasi di sana itu Mbak Ida Kustianti, itu adalah sekjen dari Forum Tanah Air. Salah satu aktivis juga di Jakarta. Itu dulu rawuh semua ya di Senayan. Senayan saya sama bapaknya ini itu ya. Perwil kami adalah Ibu Ana ini, kalau dia daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian ada satu lagi Pak Samidi, ini adalah ahli tata negara yang mengajar di Universitas Ahmad Dahlan. Mohon maaf hari ini beliau tidak bisa hadir, hanya bisa menitipkan salam untuk Prof Thailand. Mudah-mudahan Thailand dan keluarga sehat semuanya. Satu saat lagi kita tukar pikiran, saya kira bagus kan. Jadi kami sowan ke Prof Thailand, kami sangat berterima kasih dan sangat bangga bahwa kami bisa diterima Prof Thailand untuk ngangsu kawruh, dan mohon arahannya untuk perjuangan dari Forum Tanah Air ini. Alhamdulillah. Agar kami bisa istiqomah di jalan yang yang sudah sebetulnya kita memang mempunyai visi dan misinya, yaitu sebagai forum yang dalam forum ide, gagasan dan pemikiran kita untuk menyumbangkan kepada pemikiran tersebut kita sumbangkan kepada bangsa dan negara ini. Jadi Forum Tanah Air itu berawal dari diaspora munculnya, dari diaspora ada di luar negeri. Kami dulu adalah pendukung Prabowo. Kemudian begitu banyaknya yang sudah tergabung di dalam waktu itu namanya padi dunia, sudah ratusan orang tergabung di situ. Kemudian karena kami kalah waktu itu, jadi terus kami mempunyai pemikiran yang ada diaspora itu, sayang banget kalau kita bubar begitu saja setelah Prabowo kalah itu.
Oh, waktu Kemudian- dengan Jokowi itu. Ya betul, tahun 2019. Ya. Ya, itu kemudian mereka yang ada di diaspora itu memiliki pemikiran bahwa yang ada di diaspora ini kami ini masih lebih beruntung dibandingkan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Jadi mereka memiliki pemikiran bahwa bagaimana kalau kita bentuk suatu organisasi atau apalah namanya yang membantu saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, yaitu artinya yang ada di luar negeri itu mempunyai pemikiran seperti itu. Ya tidak hanya sekedar pemikiran, kalau misalnya kalau ada sedikit rezeki yang berlebih yang kita yang ada di luar negeri itu bisa kita sumbangkan untuk perjuangan teman-teman yang ada di Indonesia. Mari Pak. Jadi awal berdirinya Forum Tanah Air itu dari pemikiran tersebut. Jadi mereka yang ada di luar negeri menginginkan sumbangsihnya tidak hanya pemikiran, tapi juga kalau bisa materi, walaupun ya tidak banyak. Kami selama ini masih banyak yang kita lakukan untuk itu bidang sosial tadi. Ya, jadi membantu misalnya bencana alam, ya dan sebagainya. Terus kemanusiaan. Juga, ya betul. Juga memang tidak bisa sepenuhnya, baru ya kita kalau ketika dibutuhkan aja kita akan seperti itu. Nah, kemudian sekarang berkembang menjadi perjuangan yang lebih realistis, itu yaitu kita menyasar ke sistem dari pemerintahan. Jadi kita sudah pernah mengadakan gugatan presidensial threshold. Dulu Ya, kami dulu dari memang ada 29 kelompok, tapi ditolak semua. Iya benar, Termasuk kami. Yusril. Ya, termasuk kami ditolak. Jadi pertama dari diaspora mengajukan karena gagal, karena legal standingnya dibilang tidak ada legal standingnya. Kemudian Forum Tanah Air Indonesia juga waktu itu masih namanya Forum Tanah Air Diaspora dan Forum Tanah Air Indonesia, masih terbagi menjadi dua. Jadi kemudian Forum Tanah Indonesia diwakili oleh 34 provinsi, Prof. Itu mengajukan juga gugatan. Tapi berpengalaman dari yang sudah yang teman-teman lakukan juga dari berbagai elemen dan perseorangan juga mengajukan, tapi semuanya terbentur pada legal standingnya. Kami mencoba pada saat PKS mengajukan juga mencoba menyerta sebagai peserta penyertanya. Jadi kami penyertanya dari memperkuat posisi PKS pada saat itu karena kami diwakili oleh 34 provinsi. Artinya tidak hanya kala itu bahwa partai politik yang dianggap sebagai memiliki standing kontrak. Kemudian kami memperkuat bahwa tidak hanya partai politik yang mengajukan, tapi juga kami dibarengi, maksudnya PKS ini dibarengi oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia. Tapi walaupun itu masih dianggap bahwa kami tidak memiliki legal standing. Itu yang sudah pernah kami lakukan dan juga ya sebetulnya udah banyak sih yang kami lakukan sehingga kita pernah merumuskan 10 manifesto politik, di antara salah satunya adalah kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Itu manifesto tersebut kami ikrarkan di tahun 2022 tahun. Saya di tahun 2022 itu kita mengeluarkan 10 manifesto politik tersebut. Salah satunya yaitu kembali ke Kalau yang dengan Pak Tri itu kalau nggak salah 23 ya? Iya, di Senayan. Nah, karena itu tentunya karena kita memiliki juga di dalam 10 manifesto tersebut kita memiliki salah satunya ada kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Selain itu juga ada kita ingin merubah aturan partai politik, kita ingin merubah hak PAW dan sebagainya yang kita di dalam manifesto politik tersebut. Karena ini concernnya Prof. Ailan itu ada di penelitian ilmiah tentang konstitusi. Ya, maka dari itu kami ingin langsung terhadap hal-hal tersebut sebagai kaitannya karena ada di dalam salah satunya manifesto Tanah Air.
concernnya di situ. Jadi kami ingin tahu dan paham lebih banyak, karena kami Forum Tanah Air ini menganggap bahwa satu-satunya yang telah dilakukan secara ilmiah, penelitian secara ilmiah adalah penelitian yang dilakukan oleh Thailand. Maaf Prof, sebentar nih, saya perkenalkan itu dulu bahwa Bapak ini adalah wakil dari kabupaten. Oke. Di 5 kabupaten dan 4 kabupaten 1 kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, saya itu prihatin ya. Jadi elit kita itu sudah tanda petik korup. Baik yang formal dibahas di DPR, lalu nanti untuk gaji ini korup. Karena itu uang rakyat, dan yang hal-hal mestinya tidak juga dibagi mereka. Oh, yang Krisdayanti Nah, sendiri. nah kalau tadi ya di interview Akbar Faisal, lalu Krisdayanti Polos ya. kok duit banyak sekali, padahal namanya artisnya gimana ada duit. Gue heran. Nah saat itu memang uang transport, uang ini, vakasi, libur itu dapat tunjangan. Dosen kalau libur nggak akan ada yang gaji. Jadi itu tuh dulu iya gaji, dan yang paling tingginya nol Pak. Honor dapil, pinter lah DPR. Cek gede ini disembunyikan. Honor dapil itu 450 juta. Kira-kira kalau tidak 2 minggu ya sebulan, katakanlah sebulan aja. Dah. Salah satu orang. Iya. Makanya jangan heran kemarin kan Bambang Susatyo itu nunjukkan rumahnya, Masya Allah, di desa. Kok dia kok tidak malu gitu loh ya, kok malah bangga gitu. Itu saya prihatin Pak. Saya ke pusat itu senantiasa, ke MK, ke DPR, MPR, senantiasa saya perjuangkan seperti itu. Tapi ya Bapak yang dengar, wah ini orang ilmiah ini apa sih? Mudah-mudahan kemudian hari banyak yang mendengar. Orang politik itu praktis, menguntungkan dan Shooting, jadi nggak remang. terus ya cuma ini anunya. Oh, kameranya bagus. Ya cuma orang oposisi. iya sekarang sudah melebihi Pak Harto dulu. Jadi tidak ada istilah kebebasan, demokrasi. Nah kemarin lalu dinasti, sekarang dilanggengkan. Saya itu non sewu ya, dengan Pak Prof Idul Fitri aja. Itu ya, ketua KII. Idul Fitri Siada, nah saat itu membahas presidensial threshold, termasuk Gibran. Umur 39, tidak bisa saja. Harus 40. Kalau itu ada IP-nya Jokowi, Anwar Usman, dan lain sebagainya. Nah gitu ya. Nah terus saya kemukakan, ini kan sudah bisa diuji materi di MK. Toh itu diuji materi di MK, MK salah. Pengaturannya ada loh, konstitusi. MK itu menjalankan konstitusi, bukan bertabrak. Nah, iya. Nah, betul. Sekarang baru Megawati. Iya, kan dengan barisan PDI-nya Gibran didiskualifikasi. Batin saya, Bu, ketinggalan zaman gitu.